Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Rizka Fitriani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengerjakan membuat suatu keputusan maksimasi dengan menggunakan metode Simplex. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita mengkonversi dahulu fungsi pembatas pada bentuk standar. Yang kedua, memasukkan fungsi pembatas pada tabel Simplex. Yang ketiga, memilih kolom kunci pada fungsi tujuan, fungsi Z, yang memiliki angka negatif terbesar. Yang keempat, memilih baris kunci dengan rasio terkecil. Cara mencari rasio dengan membagi solusi dengan angka kolom kunci yang sebaris. Kemudian kita mencari iterasi. Pada iterasi pertama, jika pada fungsi tujuan yaitu fungsi Z sudah tidak memiliki angka negatif, berarti sudah memiliki fungsi maksimal. Tapi apabila dalam iterasi pertama masih memiliki angka negatif pada fungsi tujuan, fungsi Z, kita harus melanjutkan pada iterasi kedua dan seterusnya, iterasi ketiga, iterasi keempat, sampai pada fungsi tujuan tidak memiliki angka negatif. Teman-teman semua, kita langsung lanjut ke contoh soal dan tutorial cara mengerjakannya. Fungsi tujuan yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x1 dengan pembatas pertama 4x1 ditambah 5x1 kurang dari sama dengan 60. Fungsi pembatas yang kedua 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 30. Fungsi pembatas yang ketiga x1, x2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita konversikan pada bentuk standar, yaitu yang pertama pada fungsi tujuan, fungsi Z, yang awalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 diubah menjadi sama dengan 0. Jadi Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Pada fungsi pembatas 4x1 ditambah 5x2 ditambah, di sini ditambah S1 sama dengan 60. Pada pembatas yang kedua 2x1 ditambah 2x2 pada fungsi pembatas yang kedua ditambah S2. Jadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 30. Berarti x1, x2, s1, s2 kurang dari sama dengan 0. Langkah yang kedua tadi memasukkan pembatas pada tabel Simplex. Ditulis BV, Z, X1, X2, S1, S2, dan solusi. Kemudian kolom yang bagian kiri, Z, S1, S2. Kemudian dari konversi pembatas tadi dimasukkan dalam tabel Simplex. Z jadi 1, X1 pada fungsi Z, Z menjadi 1, X1 menjadi min 3, X2 menjadi min 2, S1 0, S2 0, solusi 0. Kemudian S1, Z 0, X1 4, X2 5, S1 1, S2 0. Solusinya 60. Yang kedua, S2, Z-nya 0, X1 2, X2 2, S1 0, S2 1, solusi 30. 3. Tadi kan memilih kolom kunci pada fungsi tujuan yang memiliki angka negatif terbesar. Dalam fungsi tujuan, di sini terdapat angka negatif 2, min 3 sama min 2. Berarti angka yang memiliki negatif terbesar yaitu min 3. Berarti kolom kunci di sini pada X1. Langkah yang keempat, tadi memilih baris kunci dengan rasio terkecil. Didapat dengan membagi solusi dengan angka kolom kunci yang sebaris.
Cari dulu rasionya. Rasio baris pertama berarti 60 dibagi berapa? Iya, dibagi 4 yang sebaris. Berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian rasio baris yang kedua 30 dibagi 2 yang sebaris sama S2. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, karena di sini rasionya sama, berarti dipilih salah satu, terserah mau dari rasio baris pertama atau rasio baris kedua. Dalam ini saya akan memilih rasio baris pertama. Jadi kita tebelin dahulu pada kolom X1 dan baris S1. Kita tebelin, dikotain. Selanjutnya kita mencari iterasi pertama. Iterasi pertama didapat dengan yang pertama mencari ero 1. Ero 1 didapat dengan menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris pertama. Kan di sini pada baris pertama 4x1 ditambah 5x1 ditambah S1 sama dengan 60. Jika menjadikan koefisien X1 bernilai per 1, berarti kita harus membagi 4x1 dibagi menjadi 4. Kan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti X1 sudah menjadi berharga 1. Kemudian selanjutnya sama, dalam X2 kita harus dibagi 4, S1 juga dibagi 4. 60 pada solusi 60 juga harus dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4 per 4 X1 ditambah 5 per 4 X2 ditambah 1 per 4 S1 sama dengan 60 dibagi 60 per 4. Hasilnya X1 ditambah 1,25 X2 ditambah 0,25 S1 sama dengan 15. Kemudian hasil ero pertama ini kita masukkan dalam baris pertama. Hasilnya pada tabel simplex baris pertama menjadi S1, Z-nya 0, X1-nya 1, X2 1,25, S1 0,25, S2 0, solusi menjadi 15. Selanjutnya kita mencari ero 2 pada iterasi pertama, yaitu dengan menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Baris 0 yaitu pada fungsi tujuan, fungsi Z. Fungsi Z yang pada tabel simplex kan Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Agar x1 berharga 0, dari hasil ero pertama tadi dimasukkan dulu, kan X1 bernilai 1, berarti 1 dikali berapa dikurangi 3 agar menjadi 0, berarti dikali 3, berarti 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian dalam X2, kan X2 tadi yang di atas dapatnya 1,25. Sama, berarti 1,25 dikali 3, ini mengikuti pada yang pertama, pada yang X1. Kan tadi dikali 3. 1,25 dikali 3 dikurangi 2 dikali X2. Kemudian dalam S1 juga sama, hasilnya yang di atas tadi 0,25 dikali 3 ditambah, kan S1 nilainya 0, berarti ditambah 0 dikali S1. Paham ya? Kemudian sama dengan solusinya juga sama, kan 15 dikali 15 hasil dari yang di atas tadi 15 dikali 3 sama dikali 3 semua, kemudian ditambah solusi dari Z kan 0, berarti ditambah 0. Hasilnya berarti Z. Oke, Z di sini kenapa kok tetap Z? Karena dalam fungsi
dalam solusi yang di atas tadi, yang arrow pertama tadi, kan fungsi Z 0. 0 jika dikali 0 semua, 0 jika dikali angka berapapun hasilnya tetap 0. Maka yang di sini Z tetap bernilai Z. Kemudian hasilnya Z ditambah 0x1 ditambah 1,75x2 ditambah 0,75S1 sama dengan 45. Kemudian kita masukkan lagi dalam tabel simplex fungsi tujuannya. Yang awalnya fungsi tujuan Z1, X1 min 3, X2 min 2, S1 0, S2 0, solusi 0 menjadi Z pada baris 0, Z menjadi 1, X1 menjadi 0, X2 menjadi 1,75, S1 menjadi 0,75, kemudian S2 kan tadi enggak dihitung, berarti hasilnya 0. Kemudian solusinya menjadi 4, 5. Kita masukkan tabel simplex yang selanjutnya. BF, Z, X1, X2, S1, S2 solusi. Kemudian yang paling kiri Z, S1, S2. Pada baris 0, Z 1, X1 0, X2 1,75, S1 0,75, S2 0, solusi 4, 5. Kemudian pada baris pertama S1, Z sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1,25, S1 sama dengan 0,25, S2 0, solusi 15. Kemudian pada baris yang kedua S2, Z sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, solusi 30. Kemudian kita lihat dulu pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini kan Z. Pada tabel Z, pada baris Z, itu kan sudah tidak memiliki angka negatif. Berarti sudah nggak usah dilanjutin lagi pada iterasi yang kedua. Berarti dalam hal ini pada fungsi Z sudah memiliki fungsi maksimum. Fungsi maksimumnya berapa? Fungsi Z-nya yaitu 45, S1 0,75, X2 1,75. Sudah selesai. Kemudian apabila dalam fungsi Z masih memiliki angka negatif, berarti kita harus lanjut ke iterasi kedua. Oke teman-teman semua, saya kira sudah cukup. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui komen. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.